Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke latihan soal tentang hukum Newton. Ketika kalian melihat sebuah gambar atau soal benda tentang gaya, kemungkinan itu adalah tentang hukum Newton. Nah, di sini yang pertama harus kalian lakukan, kalian cek apakah ini termasuk hukum pertama atau hukum kedua atau hukum ketiga Newton. Maka kita tentukan sigma F-nya itu berapa. Nah, di sini ada sebuah benda A bermasa 2 kg ditarik dengan gaya F1 10 Newton ke kanan, F2 5 Newton ke kiri, dan F3 10 Newton ke atas kiri membentuk sudut 60 derajat. Nah, karena bendanya bergerak ke kanan kiri, maka dia berada pada sumbu X. Ketika dia ke kanan, maka dia positif. Ketika dia ke kiri, maka dia negatif. Karena gaya merupakan besaran vektor. Oke, sekarang kita tentukan nilai F-nya. Maka sigma F sama dengan, karena yang ke kanan itu positif, maka utamakan yang ke kanan terlebih dahulu. Ada F1, kemudian sebelah kiri ada F2, kemudian ada F3. Nah, F3 ini arahnya ke atas, sedangkan kita butuhnya dalam sumbu X, maka kita uraikan ke sumbu X menjadi F3X. Nah, di mana F3X ini, kalian masih ingat? F3 dikali cos atau sin ketika dia dekat dengan theta, kita vektorkan ke sumbu X. Sin atau cos kah? Ya, betul sekali. Karena dia dekat, maka gunakan cos. Maka F3 menjadi F3X menjadi F3 cos 60 derajat. F1 kita masukkan nilainya 10, F2 kita masukkan nilainya 5, maka 10 dikurangi 5 dikurangi F3X-nya menjadi F3 cos 60 derajat. Nah, 10 dikurangi 5 adalah 5, F3-nya adalah 10, cos 60 itu adalah setengah, 10 kali setengah atau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 5 menjadi berapa? Menjadi 0 Newton. Maka sigma F sama dengan 0. Lalu bagaimana kondisi bendanya? Sesuai dengan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0, maka bendanya dalam kondisi diam. Next, selanjutnya. Soal selanjutnya, di sini ibu sediakan sebuah benda bermasa 2 kg, ini benda A, ditarik dengan gaya yang berbeda dengan soal nomor 1. Gaya F1 10 Newton, nah gaya F2 10 Newton juga, tetapi dengan sudut 53 derajat. Apakah benda tersebut itu bergerak? Dan berapa jika bergerak nilai percepatannya? Oke. Kita masukkan nilainya menjadi sigma F sama dengan, kita lihat ada F1 ke kanan, kemudian ada F2 ke kiri. Nah, karena ke atas, maka kita vektorkan menjadi F2X. Maka F1 dikurangi F2X. Nah, F1 sama dengan 10, F2X menjadi F2 cos atau sin, karena dekat dengan theta sumbu X-nya, betul, menjadi cos. Maka cos 53 derajat. 10 dikurangi F2-nya juga 10, cos 53 berapa? 0,6, betul sekali. Sama dengan 10 dikurangi 10 dikali 0,6, atau kalau kalian bisa paham, ini 0,nya mengandung 1, 0-nya puluhan mengandung 1, sehingga
10 dikali 0,6 jadi 6. 10 dikurangi 6 menjadi 4 meter. 4 Newton. Sigma F-nya menjadi 4 Newton. Ingat ya, satuannya dalam satuan Newton. Nah, ternyata soal ini merupakan hukum 2 Newton. Sehingga kita bisa mencari percepatannya. Maka A sama dengan sigma F dibagi M. Ingat rumusnya ini. Kita hitung A-nya. A sama dengan sigma F-nya adalah 4 Newton dibagi M itu massa ya, bukan meter. Massanya adalah 2 kg. 4 dibagi 2 menjadi 2. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.